Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Abuya Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Nuha Arwani, Abah Kiai Haji Ulil Albab Arwani selaku pengasuh Pondok Tafid yang Buul Quran Pusat Kudus. Yang kita hormati bersama Kiai Ibrahim Wakiman selaku Direktur 1 yang Buul Quran Boarding School 1 Pati, Kiai Syekhul Adim selaku Direktur 2 yang Buul Quran Boarding School 1 Pati, beliau Ustaz Zahal Mahfud MPD Al-Hafidh selaku Direktur Umum yang Buul Quran Boarding School 1 Pati, beliau Bapak Imam Syaukani selaku Kepala Pondok Tafid yang Buul Quran Boarding School 1 Pati, beliau Ustaz Dawata Afnan SPDI Al-Hafidh selaku Kepala Sekolah SMP kita yang Buul Quran 1 Pati, yang kita hormati bersama. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi yang baik ini sudah hadir bersama kita semua pemateri yang sudah kita tunggu-tunggu sebelumnya. Beliau Gus Haji Muhammad Maulin Ni'am Mu'ad MPSI atau yang sering dipanggil dengan sebutan Gus Mamat, gitu, putra dari Kiai Mu'ad Thohir. Beliau ini selain sebagai ahli di bidangnya yaitu psikologi, karena nanti akan kita ceritakan CV-nya, juga alhamdulillah beliau seorang hafidh. Jadi tidak jauh beda dengan peserta yang ada di sini, dan insyaallah luar biasa sambut Allah dan bersama memberikan materi di kesempatan kali ini. Kemudian kepada panitia diklat yang saya hormati, yang sudah memberikan ruang, sudah menyediakan fasilitas yang begitu luar biasa, juga kepada peserta diklat, dan alhamdulillah pada hari keempat masih semangat dan masih energik, karena nanti masih di hari Sabtu dan masih perjalanannya masih panjang. Ini baru separuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi yang baik ini kita semua masih dalam limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan yang sangat luar biasa. Dua kalinya sholawat beserta salam, tidak lupa kita aturkan kepangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang satu-satunya Nabi yang besok di hari kiamat kita mintai syafaatnya. Para peserta diklat yang saya hormati, karena saya di sini hanya sebagai moderator, ingin menyampaikan sedikit tentang CV beliau. Yang pertama, beliau nama lengkapnya adalah Haji Muhammad Maulin Ni'am Mu'ad MPSI, atau bisa dipanggil dengan Gus Mamat. Pendidikan sampai dengan 2005 di Madrasah Aliyah Matoli'il Falah Kajen, tentunya mulai dari ibtidaiyah sampai selesai. Kemudian S1-nya Fakultas Psikologi di UII Universitas Islam Indonesia, ini di Yogyakarta, kelihatannya di daerah Kaliurang, kilometer 9 atau 10 12 di sampingnya Sunan Pangandaran, di atasnya. Kemudian di tahun 2012 sampai 2016 ini juga masih studi yang sama di psikologi juga, tapi ini grade-nya lebih tinggi karena beliau S2-nya di UGM. Dan beri tepuk tangan untuk pemateri kita.
pasca sarjananya adalah di Fakultas Psikologi UGM. Untuk pengalaman khidmah atau bekerjanya sampai dengan saat ini, detik ini, beliau adalah Wakil Kepala Kesiswaan, Bagian Kesiswaan Perguruan Islam Matholiqul Falah 2018 sampai sekarang. Selain itu juga beliau adalah bekerja di bagian Dewan Pembantu Direktur Dewan Penasihat Himpunan Siswa Matholiqul Falah 2017 sampai dengan 2018. Itu sedikit tentang CV beliau. Nah, tema pada kesempatan pagi kali ini adalah tentang psikologi pendidikan. Itu sebuah teori dan praktek. Karena tidak elok, tidak baik materi ini, biar nanti dikupas banyak oleh pemateri. Selanjutnya waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya kepada pemateri. Monggo Gus Muhammad untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada yang terhormat, yang selalu saya kagumi, setiap saat saya bertemu beliau, itu seperti ada cahaya yang keluar dari beliau. Yaitu ada kiai saya, panutan kita semua, Kiai Haji Ulil Nuha Arwani dan Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Tidak tahu kenapa, Anda mungkin juga merasakannya kalau ketemu beliau itu hawanya adem ya. Ya, saya yakin itu. Tidak tahu kalau Anda merasakannya atau tidak. Tapi setiap saya ketemu beliau, ada sesuatu yang menggerakkan dari saya untuk dekat dengan beliau, untuk saling dengan beliau, posisi apapun. Itu. Bahkan sampai saya pernah merasa tidak sadar ketika ada beliau, kostum saya tidak sesuai, orang macam. Tapi aku sabun Melayu, bareng aku kaos jualnya. Itu nggak sadar. Itu juga ada kaitannya dengan ya apa yang terjadi dalam diri kita manusia itu ternyata ada penggeraknya. Ya seperti kalian semua, kita sama-sama menghormati beliau setinggi-tingginya dalam arti menghormati, takdim, hormat dan takdim, dan berikan sesuatu yang kita punya kepada beliau, termasuk langkah panjenengan sedaya mengikuti Diklat Sar itu adalah salah satu daripada itu. Karena setelah Anda studi di pondok mana ya Yambuk, kemudian Anda istilahnya perjalanan karir panjenengan ini adalah itu. Setelah ini adalah perjalanan karir panjenengan. Yang kami hormati juga seluruh jajaran SMP Kiti, Pak Haji Wagiman, Pak Sahal Mahfud ya, dan Pak Atah, beliau manggilnya Atah, Pak Hanafi, dan seluruh sivitas akademik dari SMP Kiti yang Quran. Baik, sebenarnya saya tadi mau perkenalkan diri sendiri, tapi sudah diperkenalkan, jadi ya kita lanjut mawon. Tidak tahu ini salah orang atau tidak. Yang pasti saya akan berusaha untuk menyampaikan apa yang saya ketahui selama saya belajar. Saya kemarin dipanggil Pak Sahal itu, kok saya gitu loh, ada banyak orang yang lebih expert daripada saya, lebih pengalaman daripada saya. Tapi ya tidak tahu, kita coba saja nanti. Saya takutnya kalau kesan pertama wah, tapi berikutnya gitu ya. Kayak saya tadi disampaikan bahwa saya ini al-hafid ya, keliru itu. Kalau kalian dan orang-orang semua yang ada di sini hafid kecuali saya itu masih belum sampai hid, masih belum sampai hid. Ya tidak usah tahu kenapa penjelasannya. Saya biar yang belakang kelihatan, boleh saya berdiri? Iya. Saya berdiri enak ya, biar kelihatan dari belakang ya. Ya, saya juga biar kelihatan di belakangnya.
Ya. Baik, kita akan membahas tentang psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan, kemarin saya kasih teorinya, dikasih undangannya itu psikologi pendidikan sebuah teori dan praktek. Jadi mungkin agak membosankan kalau kita bahas teori, tapi kalau prakteknya mungkin Anda bisa menganalogikan ketika nanti Anda mengaplikasikannya dalam ruang belajar atau saat Anda menjadi guru. Definisinya, banyak sekali definisi yang menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Karena psikologi pendidikan itu termasuk branch itu cabang dari ilmu psikologi. Nah, saya ambil satu definisi yang mungkin cocok kaitannya dengan pembelajaran, karena kita adalah objeknya adalah guru, bukan kepala sekolah, bukan apa dan lain sebagainya. Maka definisi yang paling tepat adalah ini. Jadi educational psychology atau psikologi pendidikan itu selalu berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah learner. Learner artinya siswa, ya, santri, ya, pelajar, gitu ya. Itu learner. Jadi ada kaitannya, selalu berkaitan dengan learner. Bahkan dalam psikologi pendidikan, fokusnya apapun kegiatannya itu tertuju pada learner. Ada teaching, ada learning. Teaching itu pengajaran, learning adalah pembelajaran. Bahkan teaching sama learning ini sama-sama berkaitan. Dan tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan perkembangan si learner. Maka kita harus tahu dulu learner itu seperti apa. Ya, apa saja yang mempengaruhi faktor dari learner, dari siswa, dari santri yang bisa kita klik, kita masukkan dalam konsep teaching dan learning. Yang pertama, kaitannya dengan learner itu ada 3 hal-hal yang berkaitan dengan learner. Yang pertama adalah motivasi. Yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga adalah development, perkembangan. Mungkin perkembangan nanti akan disampaikan oleh pemateri berikut ini ya Pak ya. Jadi kita skip aja perkembangannya. Nanti ada banyak perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan bahasa dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi. Ya, sangat. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pemateri setelah ini. Maka kita hanya fokus menjadi 2, motif, lingkungan. Motif dan lingkungan. Bagaimana pengaruh dari motivasi siswa terhadap pembelajarannya? Yang pertama, kita kenal kata motivasi. Motivasi itu berawal dari kata motif. Jadi motif itu adalah motivasi. Motif itu sesuatu yang menggerakkan. Kalau motivasi itu adalah penggerak. Motivasi Anda masuk ikut di kelas apa? Ada yang mau sharing? Tulis saya di depan Pak ya. Yang mau menyampaikan motivasi grup di kelas? Silakan. Kayaknya saya cenderung bisa membaca body language ya. Jadi kayaknya kalau ada mau ngomong itu gini itu berarti mau ngomong. Ya, gitu. Motivasi saya mengikuti Diklat-SAR yaitu untuk menambah ilmu tentang psikologi baik kepada anak maupun pendidik sendiri. Jadi mudah untuk menyampaikan ilmunya biar lebih mudah gitu, kalau mengetahui psikolognya. Baik. Jadi motivasinya itu lebih pada internal ya. Jadi ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal itu biasanya kayak misalnya saya ikut karena diperintah orang tua. Saya nikah dengan si A itu dulu, tapi karena saya dipaksa oleh orang tua. Nah, itu tapi menggerakkan. Sudah menikah, tak masalah ya, yang penting nih nikah gitu. Apakah pesertanya ini semua sudah menikah? Belum. Tinggal sampun bisa angkat tangan. Wah, ini jadi forum yang menarik ini ya. Karena kayaknya 50-50 ini ya. Baik, itu motif
motif didefinisikan sebagai keadaan dalam pikiran seseorang, keadaan internal yang kemudian dieksternalisasikan. Jadi penggerak kita melakukan sesuatu. Kayak tadi teman Anda menyampaikan sesuatu, saya tanya, motivasi dia menjawab pertanyaan saya apa? Karena saya suruh. Orang saya suruh ya, saya suruh. Makanya dia menjawab pertanyaan. Jadi yang menggerakkan diri dia untuk menjawab pertanyaan adalah suruhan dari orang lain. Berarti motivasi eksternal. Dari Mbak, ada yang mau menyampaikan? Masa kalah dari mas-mas? Ini ya saya tidak meraih lanang karo wedok terus kemudian berinteraksi secara intens, tidak ya. Karena saya yakin kalian mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ini sudah terpupuk, tertanam dalam akhlak bagaimana harus berinteraksi dengan perempuan dan laki-laki. Tapi karena kita satu forum, biar hidup forumnya, maka bolehlah menyampaikan saja. Tidak ada? Kayaknya tanamannya dalam betul ini sampai mengakar. Jadi ini orang-orang lanang itu apa ngomong rasanya abot banget ya kan? Kayaknya begitu ya? Ya, niatnya itu pembelaan. Sorry. Ya ini lanjut. Nah ini ada dua teori yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah motivasi yang dikeluarkan oleh Abraham Maslow. Ini beliau mengatakan, si Abraham Maslow, bahwa motivasi seseorang, pada dasarnya seseorang itu punya motivasi yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu prakteknya seperti apa? Bahwa kita tidak merasa puas dengan apa yang kita dapatkan. Itu aktualisasi diri. Kita tidak mudah puas dengan apa yang kita dapatkan. Saya yakin kalian itu adalah para hafiz semua, hafal 30 juz, wolak-walik, dulu nyesol. Gila. Pojok kanan, pojok kiri, makul kabeh. Amin. Sampai diwalak-walik yang kira itu apa? Wolak-walik tak. Wolak-walik tak sedih. Itu seperti itu. Tapi kalau orang yang aktualisasinya diri tidak akan merasa puas hanya sekedar hafal 30 juz. Mungkin akan mengarah pada sana. Mungkin beliau lebih ke tafsir, beliau berkarya dan lain sebagainya. Itu kalau berkaitan dengan siswa, maka motivasi siswa itu perlu kita ketahui. Bagaimana kita bisa mengarahkan siswa untuk mencapai pada motivasi aktualisasi diri. Di mana syaratnya untuk mencapai aktualisasi diri itu adalah harus motivasi sebelumnya, kebutuhan sebelumnya ini harus terpenuhi. Yang pertama psychological need, kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar, makan, minum, istirahat, udara dan lain sebagainya. Tidak mungkin orang akan belajar kalau kebutuhan makan, minum terganggu. Bayangkan kalau kita belum makan, belum istirahat 3 hari 3 malam. Anda minta mereka untuk belajar di kelas, Anda kuasih materi pokoknya butuh merbu materi ini, gak mungkin. Maksud saya, karena kebutuhan fisiologisnya terganggu. Maka kalau nanti Anda temukan ada siswa yang letih lesu di kelas, kok tidak bisa memperhatikan pelajaran, tunggu dulu. Jangan anggap dia kemudian adalah orang yang males, nakal, orang gelap. Jangan. Kita lihat, tanya dulu, semangat belum? Kami tidak seperti itu. Tadi malam tidur jam berapa? Itu bisa mempengaruhi. Jadi jangan kemudian Anda memberikan justifikasi kepada dia, bocah ra gelem merhatekno. Sekolah dibayar motor larang-larang gelem. Itu tunggu dulu. Paham maksud saya? Ya, itu kebutuhan awal itu harus kita penuhi. Yang kedua adalah safety need, kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan keamanan itu termasuk kebutuhan yang dasar. Contohnya gini, mungkin ya, semoga saja tidak. Ini kan wayai virus corona. Kalau misalnya gedung ini, misalnya pada waktu saat pelatihan, kemudian ada pintu, buka-buka saja tidak ya, ini contoh saja.
Hindu, gempa. Kira-kira ada salah satu dari peserta di kelas, Pak lanjut mohon Pak, gempa ini tasik mungkin. Iya pada. Mungkin ya. Itu orang mungkin ya. Ini apa aku mulai saja. Itu begitu. Karena apa? Kebutuhan keamanan kita terancam. Maka nggak mungkin kita mengaktualisasikan diri kita kalau kebutuhan keamanan kita terancam. Makanya dimanapun tempatnya sekolah itu pasti ada ruang kelas. Ada ruang kelas. Orang-orang AKP yang putih-putih, ya tiba-tiba ada pesawat jatuh kan nggak bisa ya. Bayangkan kalau Anda diminta untuk belajar di tengah jalan tol dan tidak ditutup. Wah, bisa berarti nggak bisa. Ya kan? Tidak mungkin karena kebutuhan safety Anda tidak terpenuhi. Makanya tidak mungkin aktualisasi diri. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah belongingness and love. Kebutuhan akan belongingness itu pemilikan. Love itu adalah cinta. Jadi jangan Anda definisikan cinta yang seperti di sinetron itu ya. Bukan. Love belongingness itu adalah kebutuhan pertemanan dan kebutuhan persahabatan. Bayangkan kalau Anda di kelas, kemudian sebelah Anda soalnya wakaf, terus siswe orang gelem ngomongin 12 dicebleki lengos. Nah, dicebleki lengos. Maka akan terganggu kebutuhan Anda. Ya, asalnya teman juga tiba-tiba orang jauh. Asalnya konco ngopi tiba-tiba orang ngomong-ngomongan. Maka Anda terganggu. Ya, kebutuhan itu juga ada. Terus yang berikutnya adalah esteem need, harga diri. Harga diri ini juga mempengaruhi. Tidak mungkin orang bisa aktualisasi diri jika harga dirinya terganggu. Contoh misalnya di kelas saat ini, oke, saya bagi ya. Yang bagian sini adalah kelompok yang status sosial ekonomi rendah. Yang sini adalah status sosial ekonominya kaya. Kira-kira perasaan Anda, ini contoh saja. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Sabar ya. Ya, paling tidak mungkin sabar hanya satu orang lah. Yang lain mungkin merasa ya kalau memang itu kenyataan. Misalnya Anda membagi, oke, yang bodoh-bodoh sini, yang nilainya dapat 5 semua sini. Mereka akan tertekan di kelas. Iya benar. Mereka akan tertekan di kelas. Maka tidak mungkin mereka akan aktualisasi diri. Yang mungkin hanya bisa mengaktualisasikan diri hanya mereka yang pintar-pintar yang ditempatkan di sebelah sini. Contoh ini mas, contoh. Ya sabar ya. Itu. Maka kalau itu semua terpenuhi, baru nanti bisa Anda mengarahkan siswa kepada kebutuhan aktualisasi diri. Di mana Anda tidak usah nyuruh, dia sudah melakukan sendiri. Kalau orang punya ciri kebutuhan aktualisasi diri yang tinggi, itu nggak usah nyuruh, dia sudah berjalan sendiri. Tidak usah repot-repot. Ya, ada ngapel. Kapan lo 5 juz? Kapan lo 1 juz? Terus ya, jam itu sampai jam 10 sudah. Tidak usah Anda awasi, dia akan melakukannya sendiri. Itu kalau mereka kebutuhan aktualisasinya tinggi. Makanya kebutuhan yang lain juga harus diperhatikan. Next. Nah ini ya, 2 teori lagi. McClellan Theory of Need. Jadi ini juga motivasi. Kebutuhan achievement, bekerja pada tugas yang tingkat kesulitannya moderat. Ini sebenarnya bisa ini praktek ini, tapi itu ya. Ini aja. Bisa minta tolong? Ya tidak apa-apa. Nah ini, kamu berdiri sini. Oh, saya ada di sana. Nah, ini sampai menakar ini. Silakan. Oke, ini saya minta untuk ya lempar apa yang Anda pegang itu. Pilihannya adalah di sini, di sebelah kursi Anda, sebelah kursi teman Anda yang belakang dan yang paling terakhir.
Pilih yang mana dulu, lempar. Harus paling dekat. Yang dengan depan. Oke. Terima kasih. Ada yang mulai? Yang lain dari Mbak? Silakan. Boleh, silakan. Pilih dulu Bu ya. Pilih dulu yang ini apa ini? Dari sini. Ya, dari situ. Yang mana? Pilih dulu. Yang pertama, kedua, atau ketiga? Paling jauh. Paling jauh. Iya. Oh, yang paling jauh. Oh iya. Dianya melempar, saya juga melempar. Oh. Ini semakin seru ya ini ya. Baik ya. Gak usah dilanjutkan ya nanti ya kalau di luar kelas ya Pak. Yang mau saya sampaikan adalah orang yang punya kebutuhan berprestasi yang tinggi, need of achievement yang tinggi, itu dia selalu memilih tugas yang tingkat kesulitannya moderat, tidak terlalu sulit juga tidak terlalu mudah. Jadi kedua contoh tadi, kebutuhan achievementnya itu tidak tinggi, karena dia memilih yang paling mudah. Masnya tadi milih yang pertama, dan mbaknya tadi milih yang terakhir. Itu di luar itu ya, urusan lain ya. Tapi gini, logikanya begini. Kalau misalnya saya memilih tugas yang paling mudah, maka energi saya biasa saja. Saya melemparkannya, mudah. Tidak akan ada muncul energi yang lebih dari diri saya. Begitu juga dengan yang paling sulit. Kalau yang paling sulit, prakteknya seperti apa? Angin lah, cara angin tak lempar gagal ya tidak masalah. Maka itu juga mempengaruhi keluarnya energi kita untuk melakukan sesuatu. Karena dia mikir kemungkinan gagal. Jadi dia tidak akan disalahkan kalau misalnya dia gagal, karena dia memilih yang paling sulit. Yang paling tepat itu adalah yang moderat. Tidak terlalu sulit juga tidak terlalu mudah. Jadi kalau nanti Anda menjadi guru, berikan tugas yang moderat. Jangan terlalu sulit, jangan terlalu mudah. Sedino 10 juz. Gimana kira-kira? Apa sedino seayat? Terlalu mudah. Standarnya apa? Satu pojok ya. Bahasa Biyen pojok. Satu pojok itu standarnya. Jadi pas itu. Sak lemper lah ya, standar ya sampai ya. Kalau sudah setengah juz, sejuz, rong juz, itu terlalu sulit. Maka dia tidak akan termotivasi untuk melakukan yang secara maksimal, karena dia sudah dihadapkan sesuatu yang kemungkinan dia akan gagal. Jadi setengah-setengah nih berdua. Itu contohnya seperti itu. Itu yang berkaitan dengan pendidikan hanya yang pertama. Lanjut, Mas. Nah, bagaimana motivasi berprestasi meningkat? Anda harus menentukan. Ada dua tipe motivasi, learning goal sama performa goal. Kalau learning goal, itu yang paling baik itu adalah learning goal, karena berkaitan dengan bagaimana dia menguasai sesuatu. Ya, dia akan merasa puas jika memperoleh pengetahuan. Tapi kalau performa goal, dia akan merasa puas jika mendapat pengakuan dari orang lain. Kalau motivasi eksternal dari guru. Ya, merasa puas kalau disanjung gurunya, merasa puas kalau dan lain sebagainya. Itu adalah yang paling tepat. Bagaimana Anda menumbuhkan motivasi anak itu pada learning goal, ya, mastery goal. Oke, lanjut. Sekarang lingkungan siswa. Siswa itu tidak hidup sendiri. Itu ada 5 lingkungan. Yang paling dekat dengan anak itu adalah lingkungan mikrosistem. Mikrosistem itu seperti sekolah, mesosistem itu kaitan sama sekolah dan lain sebagainya. Mesosistem, makrosistem, dan kronosistem. Lanjutnya penjelasannya di slide selanjutnya. Baik. Jadi
lingkungan tidak akan terlepas dari keluarga. Bagaimana latar belakang keluarga? Anda tidak mungkin, kalau ada yang mengalaminya, saya mohon maaf kalau menyinggung. Ada siswa yang berasal dari divorce family. Divorce family itu adalah keluarga yang cerai. Keluarga yang cerai. Itu banyak sekali saya menemukan keluarga yang cerai itu pengaruhnya kepada anaknya. Anaknya tidak sekolah, tidak melanjutkan sekolah. Padahal secara kognisinya dia bagus sekali. Dia bisa mengikuti pelajaran. Bahkan sebelum divorce family, itu anak tersebut sering melihat orang tuanya bertengkar. Itu yang awalnya dia itu kemudian pinter sekali, gara-gara dia sering melihat bertengkar. Ibunya curhat perkara eleke Pak Ane ning dene. Pak Ane curhat perkara eleke ibunya ning dene. Apa yang terjadi? Prestasinya sangat menurun drastis. Itu bagaimana kita tidak boleh mengesampingkan faktor lingkungan dari siswa. Tidak boleh. Ya, itu baru motivasi. Tidak boleh. Jadi kemarin barusan saja saya tidak tahu, tiba-tiba ada orang yang wali kelas yang Pak Mulin. Saya di rumah kadang dipanggilnya Pak Mulin, kadang Pak Mamat, karena di sana ada dua Mamat. Yang pertama Mamatnya direktur. Jadi kalau manggil Gus Mamat itu sering salah. Kalau ini Mamat yang KW, bukan yang asli. Gitu. Jadi kadang Pak Mulin, ini ada anak didik saya yang ingin bertemu dengan Anda. Itu dialihkan ke BK saja. Masalah kan ada BK. Enggak Pak, dia maunya dengan panjenengan. Kemudian kemarin barusan kemarin itu dia saya temui, ternyata memang dia mengalami keadaan before divorce family. Jadi sebelum keluarganya bercerai, dia dicurhati. Wong tuane curhat karo dene perkara elek-eleke wong tuane. Aku mati. Ya ana wong tua sing kaya ngene iki. Jadi kalau Anda jadi orang tua, jangan sampai memperlihatkan pertengkaran Anda di depan anak. Itu sangat mempengaruhi. Mau sampai delok ngamukmu ning gone bojomu, itu ning gone depan anak, itu bahaya sekali. Pengaruhnya bahaya sekali. Pengaruh pada kepribadiannya, pengaruh pada prestasi belajarnya dan sebagainya. Baik, next, itu yang paling penting. Sekarang kita akan bahas tentang teaching and learning dalam teori dan praktik. Definition of learning. Learning is the process of progressive behavior adaptation. Belajar adalah proses adaptasi perilaku yang sifatnya progresif. Jadi belajar pasti akan melibatkan namanya perubahan perilaku. Tapi menurut si Skinner ini, perubahan perilaku itu sifatnya harus progresif. Ada yang tahu apa maksud dari progresif? Progresif lawannya regresif. Progresif itu mengarah kepada sempurna, mengarah kepada lebih baik. Itu progresif. Jadi kalau ada perubahan perilaku yang tidak mengarah pada lebih baik, itu bukan merupakan belajar. Itu. Jadi kalau misalnya Anda melihat siswa, wah anak perubahan ini, tapi perubahannya kok kualik. Saya sampai menang saya ini jadi akal, jadi liwong. Itu perubahan ini, tapi tidak belajar. Karena tidak progresif. Ya. Kalau Quran asalnya 5 juz, wamba sampai 10 juz, setoran sampai 15 juz. Tapi juz 1 sampai 5 hilang, 1 sampai 10 hilang. Progresif itu tidak. Ya, karena ada sesuatu menurun. Makanya dalam sistem nyambung saya yakin juga, jadi diulang-ulang terus itu lebih sering gitu ya, daripada nambah terus. Dimanapun pondok Quran sepertinya seperti itu. Yang kedua, McQueen berpendapat bahwa belajar adalah perubahan performa sebagai hasil dari latihan. Kalau tidak hasil dari latihan, maka tidak dikatakan sebagai belajar. Saya ingatkan bahwa perilaku itu ada 3, ada afektif, kognitif, sama psikomotorik. Kognitif itu perilaku pikiran kita, mengingat, ya, menganalisa, berpikir, itu perilaku kognitif. Kalau afektif itu perilaku emosi, marah, sedih, senang, itu perilaku.
Kalau psikomotorik ya menulis, berjalan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh tubuh. Dan hasil belajar itu harus dari latihan. Kalau tidak dari latihan tidak bisa dikatakan hasil belajar. Contoh, misalnya mungkin ini terjadi pada mbak-mbak dan ibu-ibu. Misalnya, pertama emosinya pas waktu suatu hari emosinya itu tidak stabil, senengannya marah-marah. Ternyata kalau dilihat marah-marahnya itu karena kedatangan temannya matahari. Ya, kedatangan temannya matahari. Siapa temannya matahari? Nah, berarti kedatangan bulan. Itu marah-marah. Setelah marah-marah, temannya matahari itu pergi, kemudian menjadi santai, tidak lagi marah-marah. Ada perubahan tidak itu? Ada. Dari marah-marah menjadi tidak marah. Tapi itu bukan disebabkan karena latihan. Itu disebabkan karena proses maturasi, proses pematangan dalam hormonal seseorang. Jadi tidak dikatakan belajar. Gitu ya. Yang belajar itu harus ada usaha. Latihan itu harus melibatkan usaha. Yang terakhir, organ. Learning can be defined, ya, learning belajar didefinisikan sebagai perubahan yang relatif permanen. Jadi relatif permanen harus ada. Relatif permanen itu artinya apa? Ya, relatif permanen. Kalau permanen kan tidak bisa hilang, guys. Kalau permanen itu menetap. Tetapnya itu lebih lama daripada permanen. Bisa hilang, bisa, tapi sangat sulit, sangat susah. Itu belajar. Jadi kalau Anda menghafalkan Quran kok kemudian kadang lali, kadang orang, ya itu belajar. Karena memang sifatnya relatif permanen. Tapi orang ini ya orang kok sama terus lali enggak ya? Itu belum. 1 hari, 2 hari, 3 hari masih ingat, tapi hari keempat lupa, ya harus diulangi lagi. Itu termasuk hasil dari belajar. Beberapa teori yang akan saya sampaikan di sini banyak sekali. Mungkin akan saya sedikit persingkat. Sampai jam berapa ini Mas? Sampai jam 10? Iya. Oh, masih lama berarti ya. Terus enggak kira-kira? Enggak ya. Hari ini Mbak motivasi menjawab tidak ini kenapa ini? Hah? Hanya ini pas Mas dimasukkan ke rumah sakit segera ya. Enggak punya Mas ya. Jangan ini ganteng kalau melarang rasanya dia ya. Ya maaf saya juga pernah mondok jadinya itu ya segera ya. Teori yang pertama adalah behavioral learning. Teori belajar yang mengedepankan aspek behavior. Behavior adalah perilaku. Behavior adalah perilaku. Ya, yang pertama adalah pendapatnya ini klasikal ada 2, classical conditioning sama operant conditioning. Kalau classical conditioning itu hanya sekedar pembiasaan, jadi Anda dibiasakan terus-menerus. Itu salah satu dari muncul teori itu dari eksperimennya si Ivan Pavlov yang tentang air liur anjing. Jadi pertama anjing itu dikasih makanan, kemudian dia mengeluarkan air liur. Setelah itu dia dibunyikan bel. Tidak mengeluarkan air liur. Setelah itu bel dan makanan diberikan secara bersamaan. Apa yang terjadi? Mengeluarkan air liur. Dan itu dilakukan terus menerus. Setiap hari bel, kalau ada makanan bel dibunyikan, makanan bel dibunyikan. Suatu ketika karena ada faktor kebiasaan itu bel dibunyikan tanpa ada makanan dia tetap mengeluarkan air. Sama persis banyak sekali penerapannya di pondok pesantren. Anda dibiasakan untuk sholat tahajud, Anda dibiasakan untuk maghrib ngaji di pondok, dipaksa ya kan? Harapannya apa? Ketika Anda di luar pondok, Anda tetap melaksanakan. Itu karena faktor pembiasaan. Anda dibiasakan untuk takdim sama kiai, maka harapannya Anda juga takdim sama orang tua Anda di rumah. Kalau kiai mundur-mundur, tapi kalau perempuannya digang itu dengan jagungan rokok bareng, itu berarti tidak berhasil classical conditioning-nya. Jadi harus pembiasaan di pesantren itu luar biasa. Masuk dalam masyarakat Anda itu. Kalau Anda masuk masyarakat Anda copy paste pun itu sudah selesai.
pesantren itu. Luar biasanya. Ada banyak unsur dalam pesantren yang kemudian bisa kita jadikan diri kita menjadi lebih baik. Itu luar biasa. Itu classical condition. Yang kedua adalah operant condition. Jadi pembiasaan yang lebih modern lah, coba ibaratnya teori ini. Yang pertama ada dua konsep, reinforcement sama punishment. Reinforcement itu artinya penguatan. Bisa dibaca dari situ? Hah? Tidak bisa. Sudah jelas ya. Iya deh. Ini tak gawe loro ini ya. Oke, yang pertama ada dua reinforcement, penguatan positif dan penguatan negatif. Kalau penguatan positif itu adalah menambah stimulus yang menyenangkan. Oke gini, tadi saya membahas tentang itu ya, definisi dari belajar ya. Oke, tidak usah buka buku, tidak usah lihat. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan apa definisi dari belajar yang disampaikan oleh Skinner? Angkat tangan, akan saya kasih uang 1 juta. Sekarang Skinner. Gak ada? Oke. Contoh itu contoh ya. Itu contoh. Itu contoh penguatan positif. Jadi kalau ada stimulus yang menyenangkan, ya, Anda membarengkan stimulus yang menyenangkan, menambah stimulus yang menyenangkan, itu kemungkinan akan meningkatkan perilaku. Kalau Anda benar-benar tadi memahaminya, mesti pengen bagi-bagi angkat tangannya. Iya tak? Karena diminimi uang 1 juta, ternyata hanya contoh. Itu contoh kan apa itu contoh ya? Orang keren contoh itu. Saya panitianya kaget. Ini 1 juta kok panitia apa kok? Sama ya itu ternyata zong ya contoh seperti itu ya. Tapi ada ingatnya, stimulus yang Anda berikan itu harus Anda sesuaikan dengan orang objek pendidikan Anda, objek pembelajaran Anda. Coba misalnya Anda gini, siapa yang mau menjawab pertanyaan saya kasih permen, tidak akan termotivasi orang itu, ya kan? Karena dia tidak menganggap permen itu bernilai, beda dengan uang 1 juta. Tapi kalau kamu mengajar anak TK yang tidak tahu uang, siapa yang bisa menulis A sampai Z, saya kasih uang 10 juta. Nilainya lebih tinggi, tapi saya yakin tidak akan terpengaruh pada anak-anak, karena dia tidak menganggap 10 juta itu sesuatu yang bernilai. Prakteknya anak saya tak kasih uang 5.000, uang saku 5.000, tidak mau, maunya 2.000. Itu aku di TK seperti itu. Tidak 2.000, ini 5.000 kak, susuk mudah 2.000. Dia menganggap 2.000 itu pas untuk beli sesuatu yang dianggapnya bernilai. Padahal 5.000 cara kue susuk ya. Cara anak orang mikir susuk. Karena 2.000 adalah bernilai. Seperti itu. Jadi memberikan stimulus itu sesuatu yang bernilai. Begitu juga dengan punishment. Orang yang mencuri, misal di lingkungan pesantren, Anda punishment mencuri ya. Oke. Bayar denda 10.000. Padahal hasil curiannya 1 juta. Kira-kira bisa menurunkan perilaku itu tidak? Karena tidak seimbang. Anaknya orang kaya, konglomerat, dia melakukan pelanggaran hanya kaitan denda. Iya Pak? Yuk biasa wae melanggar terus. Kemudian iso bayar sih. Koruptor melakukan pelanggaran korupsi miliaran, tapi dia hanya didenda 100 juta. Biasanya dia akan tetap tenang saja melakukan korupsi. Itu harus sesuai. Punishment sama reinforcement itu adalah harus sesuai dengan objeknya. Ini konsep operan conditioning itu ya ibaratnya kayak cara Jawa ini ngiming-ngimingi karo medeni. Dalam Quran istilahnya apa ya? Mubasyirin wa mundhirin. Tepat sekali. Ternyata dalam Quran sudah ada teori. Ya, dalam Quran sudah ada. Jadi
Jadi tenang saja, kalian itu kalau mengamalkan Al-Quran teori ini gak kanggu. Soalnya kesana, yaitu mubasyirin wa mundhirin. Terus, nah behavioral teori dalam praktiknya Anda sebagai guru ini harus Anda lakukan. Tentukan dulu perilaku apa yang Anda inginkan untuk muncul pada diri anak itu. Kalau sudah muncul, maka segera beri dia penguatan. Segera dia penguatan. Penguatan positif bisa menggunakan price. Apa sini bukan harga ya. Reward yang sanjungan itu bahasa Indonesia boleh. Yes nyanjung nih bola. Wah hebat lah gue. Bisa untuk satu sedino. Terus apa ya? Terus no itu jangan salah, itu sangat efektif loh. Sangat efektif. Bayangkan kalau misalnya Anda membuat sebuah karya yang akan berikan Anda kepada guru Anda. Guru Anda menerimanya, oh iya tak terima ya tuh Pak Bejo. Lah, wes tinggal lu. Rasanya dia sakit ya. Tapi daripada yang ini situasi kedua, Anda berikan sebuah karya kepada guru Anda, dibaca guru Anda, kemudian dinilai karangan apa yang ini lah 50. Kira-kira sakit mana? Tidak diperhatikan sama diperhatikan walaupun dapat jelek. Sama-sama sakit. Kira-kira kalau diukur sakitnya lebih tinggi mana? Tinggal mantan. Terus gue mantan loh gue. Ada yang di sini mantanmu? Coba pilih-pilih kapal. Baik, gitu ya. Jadi kalau saya lebih sakit yang pertama, tidak diperhatikan sama daripada diperhatikan tapi diberikan penilaian itu ya. Terus katakan perilaku yang Anda inginkan. Ketika siswa menunjukkan keinginan untuk melakukannya bagi mereka ya, kemudian beritahu alasan mereka. Jadi kalian sebagai guru itu harus benar-benar sensitif terhadap perilaku siswa di kelas. Sensitifnya jika dia ada menyuruh sesuatu kok dia tergerak untuk melakukannya, segera kasih tahu alasannya kenapa saya menyuruh itu. Jangan kok asal suruh-suruh saja. Ya, maksimalkan Anda memberikan alasannya kenapa Anda meminta dia untuk melakukan itu. Ya. Terus berikan penguatan yang sesuai dengan perilaku secepat mungkin tadi. Sesuai. Penguatannya harus sesuai. TK mungkin di 10 juta orang pengaruh. Terus sesuaikan penguatan dengan perilaku yang Anda inginkan. Kalau yang tadi jangan menunda-nunda. Oke. Berikutnya adalah cognitive theory of learning. Dalam perubahan perilaku, dalam sisi kognitif yang paling menentukan itu adalah perubahan pada skema. Skema itu adalah parameter yang kita gunakan untuk menentukan perilaku. Ibarat skema itu kalau gampangannya saya itu adalah kamus. Kamus Anda itu lebih tebal daripada kamus saya dalam hal ilmu Al-Quran. Maka karena apa? Karena Anda selalu mengupdate skema itu, mengupdate kamus itu. Gitu. Ya kamus. Yang terjadi dalam kamus itu adalah asimilasi dan akomodasi. Kalau asimilasi itu adalah kita menentukan kamusnya. Awal surat Al-Baqarah ada yang tahu? Alif Lam Mim. Itu namanya asimilasi. Ya. Terus kalau awal surat cinta Anda? Ya, itu kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan skema Anda, maka yang Anda lakukan adalah akomodasi. Kalau dalam konsep ilmu nahwu ya, saya contohkan pakai konsep ilmu nahwu ya. Jadi pertama Anda diajarkan, siswa diajarkan bahwa kalau ada mubtada pasti ada khobar. Maka contohnya Zaidun qaimun, selalu Zaidun dicapai. Zaidun tapi Zaid qaimun iku wong kang. Terus tiba-tiba setelah Anda melakukan pendidikan terus-menerus, Anda naik tingkatnya, kemudian ada contoh kana Zaidun qaiman.
Karena Allah zaitun sapa zait kok iman iku wong kang ngadeg lho. Ana khobar kok ana muta. Padahal awalnya dalam skema Anda bahwa khobar itu berpasangan dengan mubtada. Terus Anda mencari tahu, tanya kepada guru Anda, kok sakit Pak nonton khobar? Tadi yang budi, tak ada. Ya terkadang khobar itu tidak selalu berpasangan dengan mubtada. Kadang khobar itu selingkuh karo bahkan dengan saudara-saudara. Tidak, karena terkadang inna juga. Bahkan dengan inna saudaranya. Itu namanya proses akomodasi. Semakin Anda bertanya, semakin dijawab pertanyaan Anda, maka skema Anda semakin banyak. Kamus Anda semakin tebal. Kamusnya cah SD dengan kamusnya kalian lebih tebal kalian. Di toko kan ada ya kamus yang kecil ya, ada yang kamus yang besar, ada yang berjilid-jilid. Itu menunjukkan bagaimana Anda, kognisi Anda lakukan terus menerus sehingga skema Anda semakin tebal. Itu adalah konsep ini. Praktiknya Anda mengaplikasikannya, lanjut. Fokus pada proses berpikir anak, jangan hanya pada hasil. Karena proses itu yang lebih menentukan daripada hasil. Itu kalau menggunakan prinsip kognisi. Jadi kalau saya itu lebih menghargai proses daripada hasil. Orang berusaha semaksimal mungkin orang apa-apa. Kira-kira Anda marahin atau tidak? Ya udah ya saatnya ya. Ya, kasihan kalau misalnya Anda hanya memikirkan pada hasil. Tapi kalau Anda membuktikan tidak bisanya dia mencapai target itu gara-gara dia tidak menghafalkan, itu baru ditegur. Kan begitu. Contohnya seperti itu. Keterlibatan aktif anak dalam lingkungan belajar. Ya, seperti mohon maaf ya. Seperti kita ini. Anda saya libatkan untuk aktif. Itu kognisi Anda, skema Anda akan lebih bekerja daripada hanya Anda mendengarkan saja. Jadi kalau Anda bisa di kelas, itu ya ajak dia berinteraksi. Berinteraksi, riwari, jelin TikTok. Ya itu saran sih, sifatnya saran. Kalau memang metodenya ceramah, ya Anda duduk juga ada masalah. Ya, tapi kalau saya di kelas, dari mulai awal saya di Matarul Falah sampai sekarang, jarang sekali duduk di meja. Jarang sekali duduk di kursi. Pertama itu saya masuk Matarul Falah, ini sedikit cerita ya. Dulu itu kan saya sekolah Matarul Falah, mulai 3 sampai aliyah. Di sana itu pokoknya tidak ada yang berani duduk di bangku guru. Ya, tidak ada yang berani. Bahkan saya ke bawah, sudah jadi guru di sana masih ke bawah. Saya tidak berani duduk di dulu itu. Masih ke bawah. Jadi saya duduknya ya di senderan tangan itu. Masih ke bawah. Tapi lambat-lambat laun beranilah sedikit-sedikit ya. Kesel kosong ngatik terus ya, kesel kemong. Gimana wis kemong itu. Terus kemudian jangan memaksakan akselerasi anak. Ini termasuk kaitan dengan proses. Akselerasi anak itu tidak baik. Seperti contoh lah, ada menghafalkan siswa suruh menghafalkan Quran selama berapa intensif gitu ya, akselerasi. Oke, akselerasi, saya lihatnya ngapal 1 juz, ngapal 5 juz. Itu hanya memikirkan hasil tok. Memang benar apal, tapi kemungkinan orang tanya ya. Dan orang-orang yang seperti itu hanya 1 kita temukan di Indonesia. Saya pernah diceritain sama putranya salah satu kiai yang konon ceritanya beliau itu hafal itu hanya dalam jangka waktu tidak ada 1 tahun hafal Quran. Mereka semua orang pasti kagum. Wah, semua ya ibu hafal Quran selama setahun hafal. Putranya cerita sama saya gini, ayo ngomong itu dulu itu hitungan apalnya 3 sampai 1 tahun. Ini gak ngerti, ngomong gak ngerti. Proses ngapalnya dia. Ternyata proses ngapalnya luar biasa. Tidak boleh makan kalau belum store.
Tidak boleh keluar kamar kalau tidak menambah satu pojok. Betul, mengguna kamar terus ngomong bapaknya karena aja waktu. Tidak baik ya itu karena mungkin salah satu dari kita ada yang kenal, tapi tidak tahu ceritanya itu sudah sampai ke telinga kalian atau belum. Tapi saya dengar dari itu. Jadi melihatnya itu di proses, bukan hasil. Ya, setiap orang itu berbeda-beda. Maka prosesnya juga akan berbeda-beda. Oke, next. Nah ini social learning, social cognitive. Nah ini. Jadi ada dua konsep. Yang pertama adalah triadic reciprocality dan yang kedua adalah penelitian dari saya lupa itu. Baby doll, namanya baby doll. Kalau Anda lihat gambar yang di atas, itu adalah orang tua yang bermain dengan baby doll. Dengan cara apa? Memukul, melempar, menendang, menghantam dan lain sebagainya. Itu waktu video itu diperlihatkan oleh si anak. Anak ketika mendapatkan orang itu, ketika mendapatkan baby doll itu, dia akan cenderung melakukan hal yang sama. Itu namanya konsep modeling. Selanjutnya, modeling itu sama dengan uswatun hasanah. Melakukan observasi terhadap perilaku orang lain sehingga memperoleh keterampilan baru. Ya, jadi tidak hanya sekedar mengimitasi, bukan hanya sekedar meniru, tapi menjadikan, kalau menurut saya, menjadikan perilaku dari orang yang kita observasi, karakter dari orang yang observasi, kita jadikan karakter diri kita. Itu modeling, uswatun hasanah. Dan ini jangan salah, ini terjadi setiap hari. Ketika Anda berinteraksi dengan siswa Anda, itu kemungkinan besar akan terjadi yang namanya modeling. Makanya guru itu susahnya di situ. Kita harus selalu menjaga sikap dan perilaku, karena kita harus bersinggungan dengan anak. Saya itu lihat video sekarang ini itu sangat ngeri ya. Ada guru yang digoda, gitu? Ada yang gurunya juga balas menggoda. Itu terjadi modeling. Iya benar, terjadi modeling. Seharusnya kalau saya menemukan hal yang semacam itu, langsung saya marahi. Ya, mencoba marah kamu anu Pak ya, maksudnya ngandani gitu. Dikandani. Bukan dianggap guyonan. Kalau dianggap guyonan dianggap itu hal yang biasa. Itu bahaya. Terus piye? Ta'dzim lil lil alim. Ta'dzim ning gone wong sing duwe ilmu terus apa bedane karo kanca dhewe, karo kancana. Itu yang menjadi masalah. Jadi ada yang dasar basicnya dalam pesantren, Anda bisa melakukannya bagaimana harus kita takdim kepada guru kita. Ya, berikan contoh itu kepada murid-murid Anda nanti akan melakukan hal yang sama dengan Anda, akan diberikan contoh kepada generasi-generasi selanjutnya. Maka takdim sama guru tidak akan pernah hilang. Itu yang penting modelnya. Baik, next. Ya, theory of learning, information processing, pemrosesan informasi. Ini yang penting buat mungkin ya pendidikan Al-Quran karena menghafalkan Al-Quran. Ini alurnya. Jadi ketika memori itu memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah register sensori, kemudian ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Sekarang 30 juz Anda itu berada pada ingatan jangka panjang. Karena ingatan jangka panjang itu mewakili durasi dan kapasitas yang tak terbatas, tidak akan pernah hilang. Nah, kenapa kok kita tidak hafal? Ya karena Anda nyimpen durasi itu, nyimpen informasi itu ke ruang yang sempit, pojok, ditutup karo liyane. Jadi proses memasukkan informasi ke dalam otak kita itu adalah seperti kita menyimpan barang di sebuah ruangan yang kapasitasnya tak terbatas dan tidak akan pernah hilang. Ini nyimpen informasi misalnya ayat 13 surat apa ya, orang apa lagi? Ayat 13 surat apa? Simpen wis mbok apal, simpen di ruangan. Tapi dokok pojok ketutupan kalau informasi-informasi yang lain. Maka untuk mengambilnya kira-kira gimana? Sulit.
tertutup, sulit. Maka Anda harus menghafalkan lagi untuk membuat jalan supaya bisa mengambil kembali. Itulah kenapa kita sering lupa. Lupa bukan kok informasi itu hilang dari ingatan kita. Ini menurut konsep ini. Hilang dari ingatan kita, hilang dari ingatan jangka panjang kita itu ketika kita ada kerusakan dalam otak kita. Itu baru hilang. Kalau tidak ada apa-apa, Anda tidak bisa menghafalkan, itu karena Anda tidak bisa mengakses informasi itu. Karena simpen yang boleh pojokan. Ya, yang boleh pojokan. Tapi kalau Anda terus, maka akses itu akan ada terus-menerus. Itu konsep teori ini seperti itu. Dan yang penting adalah ingatan kerja. Itu ada attention gaining, attention pengulangan dan coding dan lain sebagainya. Terus, next. Oke. Apa pengaruhnya praktek dan latihan? Informasi dalam working memory harus selalu dilatih sampai menetap dalam long term memory. Ada namanya long term retention, distributed practice, latihan sedikit demi sedikit, dan massive practice. Kira-kira bagus mana? Latihan sedikit demi sedikit atau intensif latihan terus? Sedikit demi sedikit. Itu lebih mengena, lebih bisa mengirimkan informasi itu kepada long term memory. Siswa akan lebih baik belajar dengan menerapkan tugas secara fisik daripada hanya dia mendengar atau melihat guru mempraktekkan. Jadi libatkan dia. Generasi membuat sesuatu dengan menggunakan informasi baru akan lebih efektif daripada hanya mengulang informasi yang sudah ada. Tapi ini tidak terlalu tepat dalam konsep menghafal Al-Quran. Dalam menghafal Al-Quran itu lebih tepatnya adalah dengan mengulangi terus-menerus, gitu. Terus-menerus diulangi terus-menerus. Anda yakin itu ibu zaman biar ngapal kayak sedino pengen 5 pengen 10 ya? Ya. Ya apa tidak? Ya. Terus ini, lebih baiknya kita belajar dengan meaningful, dengan secara bermakna daripada rote learning. Kalau rote learning itu hanya menghafalkan sesuatu yang ya orang tujuan ya, tidak ada kaitannya. Mungkin saya tanya ini, kira-kira Anda menghafal Al-Quran dengan tahu artinya, dengan tidak tahu artinya lebih nyantol mana? Mungkin lebih tahu artinya, karena itu meaningful learning. Apalagi kalau cerita-cerita Nabi, ya kan? Kalau cerita-cerita Nabi mungkin lebih cenderung kita bisa mudah untuk mengingatnya. Next. Ini terakhir ini. Ini yang terakhir yang sangat penting menurut saya. Saya dapat ini itu dari abah saya. Abah saya dapat dari beliau almarhum Kiai Sahal. Kiai Sahal itu mengisi sosialisasi guru Mathalul Falah. Ini yang selalu disampaikan oleh beliau kepada guru-guru Mathalul Falah. Kun walidan qabla an takuna mu'alliman. Jadikanlah diri Anda sebagai orang tua sebelum Anda menjadi seorang guru. Itu yang penting. Makanya banyak guru Mathalul yang saya, guru sini juga saya yakin banyak, yang tidak pernah mencari kompensasi apapun dalam mengajar. Itu yang penting. Seorang orang tua kalau mendidik anaknya, dia tidak akan mencari timbal balik. Ya benar. Kalau Anda menjadi guru sebelumnya Anda jadi orang tua, Anda melakukan sesuatu segalanya untuk perkembangan anak, itu akan menjadi ikhlas. Anda akan tinggi. Itu yang penting. Ya, kalau Anda menjadi sekedar mu'aliman, wah, orang siang bayari mas metak, hal semacam itu masalah bisyarat dan lain sebagainya di Mathalul Falah itu sangat salah. Tidak boleh. Saya yakin pendidikan yang Quran juga seperti itu. Ya benar. Saya yakin begitu. Karena tidak jauh berbeda antara Mathalah dengan Kudus. Ya. Itu karena gurunya sama ya. Sanadnya sama. Jadi kun walidan qabla an takuna mu'alliman. Jadikan Anda orang tua, karena Anda kalau mendidik orang tua itu totalitas tanpa kompensasi apapun, tanpa mengharap balasan,
Mosok pengen didik anak ngarep balas tidak mungkin. Ya, jadikan orang diri Anda sebagai orang tua. Baik. Next. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suri dari Kota Dudung. Terima kasih atas materi yang dipaparkan pagi ini. Dan sebelumnya Gus Maman, ini saya mau share sama teman-teman peserta diklat. Perlu diketahui ya teman-teman semuanya, karena saya sering di sini yang aktif itu apa? Memotong agak geser saja biar pemadanya melihat. Nah, biar tidak. Saya pun bersemangat ini untuk kepada semua peserta diklat. Perlu saya sampaikan bahwasanya maaf yang beribu dan berganda laksa. Beribu maaf karena saya di sini yang mungkin paling sering minta enggak ya, kan kita tanya kami juga bisa, cuma dikasih manusia untuk pegang kan gitu. Jadi ini setiap pemateri dan tutor itu saya menyimak banget. Cuma kadang kalau yang memang saya paham, saya ada inisiatif untuk bertanya karena ada rasa penasaran yang mungkin perlu saya sampaikan. Tapi jangan bisa kayak nek pas kalau ngatuk terak paham mesti tak kok. Jadi next masih ada pemateri lain. Bu Hana nggak takut, Bu Hana ngantuk atau Bu Hana orang paham. Ngoten nggih. Ibu mau jujur. Kembali ke laptop. Terus Mama dengan kamu berbagi tentang pemaparan psikologi pendidikan ini. Maaf saya nggak bisa berkata-kata sebagaimana Muhammad yang kata bahasanya kata-katanya intelek semuanya. Jadi saya mengutarakannya lewat bahasa saya sendiri Pak, karena saya ini bahasanya bahasa biasa-biasa saja, tidak bahasa intelek. Yang pertama, yang mau saya tanyakan itu Pak, tentang kaitannya dengan ilmu laduni dan ini belajar yang otodidak. Seringkali kita jumpai kan antara otodidak ini otodidak apa ini laduni gitu lah. Kan banyak yang mempunyai kemampuan atau kelebihan seorang tersebut itu ini laduni kan gitu. Tapi saya bingungnya di sini ini yang otodidak beda-beda tipis dalam kata otodidak memang lewat belajar akan tetapi kan dari diri kita sendiri juga. Nah ini penjelasannya bagaimana ya Pak? Gitu. Gus Maman. Untuk yang kedua, motivasi diri itu memang merasa tidak puas untuk berhenti belajar. Nek pemahaman itu ngoten. Sementara guru saya dulu pernah menasihati sebelum kami boyong, janganlah biren. Mungkin teman-teman yang lain belum tahu itu biren ya. Janganlah berhenti belajar kalau sudah rapi nanti leren. Belajarnya kalau sudah rapi itu leren. Jadi kan jangan sampai biren. Karena ada kaidah, entah itu kaidah dari mana. Al ilmu maqtu'un bi fahilil mar'ati. Sementara kami mungkin walaupun dari wajangan dari nasihat dari amanah guru-guru kita sebelum boyong atau bagaimana, tetap kita juga masih merasa penasaran atau tidak puas untuk kita belajar terus-menerus selama kita sudah menikah atau sudah berumah tangga. Akan tetapi realitanya itu tidak bisa, dalam realisasi itu tidak bisa sejalan dengan keinginan kita Pak, jelas gitu. Dalam artian kita itu masih punya keinginan yang menggebu-gebu, semangat yang membara. Akan tetapi kondisional ini yang menuntut kita untuk tidak berekspresi, mengekspresikan keinginan kita yang sangat besar ini. Itu bagaimana kita cara mensikapinya Pak? Terus Gus Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahamidah, saya dari Kedung Putih.
administrasi dari PTP ini dua. Saya mau tanya Pak tentang tadi pemaparan pos keluarga yang pos tadi. Niku saya banyak menemui masalah seperti itu, terutama saat saya di pondok. Itu bagaimana penanganannya? Contoh ya Pak, ini saya pernah menemui seorang anak dengan keluarganya tidak kos tapi broken family. Seorang ibunya itu tidak mau betul-betul ngurusi anak itu. Terus pada akhirnya si anak itu diasuh budenya. Tapi dari yang saya amati, sikap anak itu sangat berbeda dari itu. Mesti operasi di terus perilakunya tidak sesuai. Dia mau tidak takut dengan kayak tantangan-tantangan yang berbahaya mereka, seperti main atau terus itu bagaimana menanggapinya, solusinya, bagaimana apa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Som. Ya, berdiri, jangan berdiri. Biar saya. Saya mau bertanya kepada Gus Maman. Dari unit mana? Dari Pati. Unit sini. Iya. Jadi ini lebih ke apa ya? Lebih ke kasus yang terus kemudian saya coba sambungkan dengan teori-teori yang ada di sini. Itu ada yang menurut saya itu kok ada miss gitu, ada kurang terlalu cocok. Yang pertama mengenai tadi ketika ingin mencapai aktualisasi diri itu termasuk yang diperhatikan itu harga diri, artinya jangan sampai ada pengkotak-kotaan peserta didiknya seperti itu. Tapi prakteknya itu di berbagai lembaga itu sebelum masuk itu sudah ada pengkotak-kotakan tersendiri. Oh, kelas D ini yang paling pintar-pintar, kelas A ini yang nilainya ini kurang gitu lah. Terus nanti yang tengah-tengah yang ditaruh di B, C dan sebagainya. Itu kan tidak sesuai dengan apa yang ini bisa mencapai aktualisasi diri yang baik. Terus tanggapannya seperti apa? Kemudian yang kedua mengenai tugas-tugas yang sulit untuk meningkatkan keseriusan peserta didik. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru itu memaksa anak didik untuk apa ya, seperti belajar lebih keras karena kita tahu bahwa dia itu bisa, tapi dia itu malas gitu. Dia itu sebenarnya bisa, tapi apa kesehariannya itu kurang kemenangan seperti itu. Padahal dia bisa, dan itu harus ada pemaksaan dan ini berbeda dengan apa yang disampaikan tadi. Terus kemudian yang terakhir pembiasaan. Jadi ternyata prakteknya pembiasaan itu bukan hanya berlaku untuk sesuatu hal yang baik, tapi sebagai contoh lah, ketika ada anak ngaji, kita sudah menetapkan 1 hari kamu harus 1 halaman. Kalau tidak bisa 1 halaman, kamu berdiri ya. Sehari, 2 hari, 3 hari dia berdiri, kemudian stop. Lama-kelamaan dia terbiasa berdiri. Jadi hukuman kita nggak mempan.
karena sudah terlalu biasa. Nah, menanggapi anak-anak yang seperti itu seperti apa? Apa terus kemudian kita, wah karena hukumannya ini enggak kurang, kita tambah terus apa kita, karena ini anaknya tidak cocok dihukum atau gimana? Jadi tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Dan tangkap Kiai, ini masalah baik mana Nama dulu, nama dari nama saya Zaki Amfiansa dari unit FTJG Pusat Kudus. Kalau tanya tentang antara lebih baik mana, anak kecil yang sekitar umur 6 tahun itu dipondokkan atau dibelajari oleh orang tuanya sendiri. Karena saya pernah ditanya tetangga saya ya, anakku enaknya tak pondok nopo tak titip ya nak. Maksudnya itu dalam arti dipondokkan yang jauh dari orang tua dan gitu. Jadinya itu lebih baik mana untuk karakter anak dididik dekat dengan orang tua atau jauh dengan orang tua. Terima kasih. Cukup atau ada satu lagi? Cukup nih? Cukup. Baik, terima kasih. Pertanyaannya kayak pertanyaan waktu saya sidang tesis ya. Susah-susah karena sangat aktual dan panjenengan semua itu hampir semua alasannya adalah pernah mengalaminya, pernah bersinggungan langsung, entah itu orang lain atau diri Anda sendiri. Kalau sidang tesis itu kan cuma teori tok, agar baca buku wis beres. Kalau ini membaca situasi dan keadaan, maka jawabannya lebih sulit. Dari Bu fenomenal, oh gimana? Maksudnya itu adalah sifat yang saya berikan kepada panjenengan karena dilihat dari semangatnya. Ya, pertanyaan utama tadi ilmu laduni dan otodidak. Ada dua persamaan menurut saya antara ilmu laduni dan otodidak, bahwa sama-sama tidak diketahui prosesnya. Sama-sama tidak diketahui prosesnya. Kita tidak tahu orang yang punya ilmu laduni itu cara sinau piye. Tidak tahu. Sama otodidak. Kebanyakan orang tidak tahu dia belajarnya kapan. Tiba-tiba dia tahu saja. Itu memang susah membedakan antara ilmu laduni dengan otodidak. Saya pernah mengalaminya juga, karena panjenengan mengalami, saya juga mengalami. Ada teman saya pikir dia laduni. Saya itu di kelas turu wae, tapi kalau jawab pertanyaan bisa dan bisa mengikuti pelajaran. Saya pikir dia laduni. Tapi ternyata saya telusuri, bukan maksud saya menelusuri kok kepo banget, bukan begitu. Ada orang teman cerita itu bahwa dia itu tiap malam bangun sebelum subuh, mulai jam 3 sampai subuh dia belajar apa yang dipelajari sebelumnya. Itu otodidak apa laduni? Otodidak. Jadi otodidak itu kan belajar secara mandiri. Ya, dia belajar. Bahkan gini, kalau itu tidak terlalu otodidak sih. Kalau otodidak itu malah tidak sama sekali mengikuti kurikulum. Kalau dia masih mengikuti kurikulum yang diajarkan di sebuah lembaga. Jadi kalau otodidak itu lebih kepada dia langsung belajar, praktek. Kalau dalam teori psikologi namanya trial and error. Dia praktek, kemudian error, dia coba lagi. Praktek, error, coba lagi, sampai dia menemukan formula yang paling tepat. Itu otodidak. Tanpa menggunakan kurikulum apapun, tanpa menggunakan batas materi apapun. Itu pengetahuan saya seperti itu. Bahkan kalau ilmu laduni itu, saya sampai sekarang belum mendapat definisi apa itu ilmu laduni. Ada yang mungkin tahu, bisa sharing apa definisi ilmu laduni? Apakah kemudian laduni itu kita gambarkan sebagai orang yang cepat tangkap ilmunya, atau orang yang ilmu laduni itu tidak tahu apa-apa, tapi dia tidak pernah belajar apapun, ujuk-ujuk dia tahu?
kalau wong sing ngerti sembuhan dia, maka itu saya masih belum bisa mendefinisikan yang panjenengan maksud ilmu laduni. Ceritanya seperti Mbah Buyutnya Mbah Maimun almarhum, Mbah Buyutnya atau Mbah Zubair sendiri. Itu beliau itu istilahnya kebuka ilmunya itu dari apa? Ketika beliau dapat ilmu langsung diamalkan. Itu. Setelah itu beliau itu setiap ada ilmu apa yang pelajari itu gampang masuk. Katanya beliau itu setiap ilmu diajar, ilmu dilakukan. Ada yang pernah belajar takrib? Hampir semua belajar takrib ya. Apakah semua sholat nawafil sudah Anda lakukan? Sholat rawatib, jihad, apa? Saya bunyi bawa satu mana? Ya, itu ya. Ilmu laduni dalam pendidikan seperti itu. Yang penjelasan yang bisa saya sampaikan karena memang saya tidak tahu definisi dari ilmu laduni itu seperti apa. Terus kemudian pertanyaan yang kedua Bu ya. Pertanyaan kedua itu saya nangkepnya bagaimana menjelaskan motivasi orang berkeluarga gitu ya. Ya. Atau Ya, mungkin tidak berkeluarga pun saat ini kan kadang ini walaupun belum berkeluarga akan tetapi contoh menurut saya bagi mungkin sebagian teman ya, ada yang masih ingin melanjutkan kuliah lah, ada yang melanjutkan jenjang lebih tingkat, itu semangatnya masih berapi-api, masih membara kok 2 kali membara. Akan tetapi kan di realisasinya kan tidak mendukung. Nah itu kan gimana kita mensikapi untuk semangat yang masih tinggi ini akan tetapi realisasi tidak mendukung. Padahal dalam pelajaran tadi motivasi diri itu kan ada merasa ketidakpuasan untuk berhenti di satu titik karena selalu merasa penasaran dan ingin tahu. Sementara di realisasi tidak mendukung, itu mungkin yang masih single atau gimana. Dan apalagi terutama yang sudah berkeluarga. Ya kalau yang sudah berkeluarga kan kayak ikut diklat kayak ini kan masih mungkin mengikuti kan dengan tempo waktu yang tertentu juga. Cuma kan masih ada keinginan yang mungkin belum tersampaikan lewat pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Ini mungkin motivasi itu dalam hal motivasi aktualisasi diri itu memang tadi saya contohkan adalah bahwa anak tidak merasa puas mencapai sesuatu. Misalnya dalam konteks pendidikan berarti anak tidak puas hanya menerima materi sebatas itu, ya, sehingga dia berusaha untuk melakukan sendiri, untuk mencari tahu sendiri. Kira-kira positif apa tidak? Positif ya, baik ya. Cuman masalahnya begini. Tadi yang ditanyakan adalah gimana kalau misalnya ada orang yang menggebu-gebu dalam belajarnya, mencari tahu dalam belajarnya, itu kemudian dia terbatasi dengan sesuatu yang membatasi dia sehingga tidak bisa mengaktualisasikan diri dia. Kira-kira kalau diamati, kira-kira ada tidak pembatasan yang tadi sebelum dari kebutuhan aktualisasi diri? Misalnya bisa diperlihatkan slide yang hierarchy of needs, yang piramid. Nah ini yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Orang kalau bisa mencapai aktualisasi diri, itu contohnya adalah orang yang menggebu-gebu. Kira-kira dengan dia memiliki keterbatasan tadi, ada sebelumnya itu yang menjadi defisiensi nik itu. Misalnya kalau dalam berkeluarga, berarti dia ada masalah pada belongingness and love need. Kalau dia terlalu sering keluar rumah untuk belajar pun, kemungkinan belongingness dan love-nya dengan suaminya akan terganggu. Maka dia cenderung untuk maksud saya cenderung untuk tidak mengaktualisasikan dirinya untuk memenuhi kebutuhan belongingness-nya. Terganggu masalah biaya, misal contoh, orang tidak akan mengaktualisasikan dirinya kalau biayanya tidak ada.
Itu kita kira-kira masuk pada mana itu? Fisiologikanya bisa jadi, belongingness ini bisa jadi karena tidak bisa membayar kuliah, karena tidak bisa memberikan status dia sebagai seorang siswa atau seorang murid atau seorang mahasiswa. Gitu, berarti ada masalah di situ. Gitu. Jadi kalau konsep teori ini, orang yang aktualisasinya diri yang tinggi itu adalah sebelumnya harus terpenuhi. Apakah kemudian orang yang keluarga tidak bisa melanjutkan ambisinya untuk tidak puas dengan apa yang telah dicapai? Tentu bisa, tapi caranya mungkin yang berbeda. Saya dulu lulus S1, sebelum lulus S1 itu sudah menikah. Jadi sebelum lulus S1 sudah menikah. Saya lulus S1 2016 tadi. Saya menikah 2012 11. Saya lupa menikahnya tahun berapa. Tahun 2010. Saya lulus 2011, saya menikah 2010. Mungkin kalau misalnya saya dapat istri yang yang keren, yang harus selalu ada di dekat dia, maka saya tidak mungkin bisa melanjutkan S2. Itu kalau saya mendapatkan istri yang seperti itu, berarti kemungkinan saya mengaktualisasikan dulu tidak bisa. Tetapi kebetulan istri saya itu orangnya yang begitu ya, pokoknya begitu, dan membolehkan saya untuk melanjutkan S2. Bahkan saya sempat izin sebelum menikah, aku punya keinginan untuk S2 walaupun kita sudah menikah. Iya mas, tidak apa-apa mas. Dan mertua saya juga oke. Ya jawabannya lebih mesra dari tadi ya, tapi sudah saya sampaikan ya. Itu artinya apa? Belongingness of it saya sudah selesai di situ, sehingga saya bisa mengaktualisasikan diri. Tinggal caranya, tinggal situasinya yang mendukung atau tidak. Gitu ya Bu ya. Jadi keterbatasan itu bisa sangat mempengaruhi. Caranya kita menurunkan atau memenuhi kebutuhan yang lain itu harus dipenuhi dulu. Anda tidak akan maksimal jika misalnya benar kalian daftar S2. Tetapi kalau misalnya ujungnya ngamuk terus, kira-kira bisa maksimal belajarnya? Tidak akan bisa. Itu pengaruhnya seperti itu. Oke, gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Terus kemudian keluarga cerai, bagaimana dengan tadi kasusnya di close family ya. Wah ini susah ini. Ini mohon maaf Bu apa Mbak ya, Mbak Mila ya. Yang menjawab ini yang pas itu adalah seorang psikolog ya. Ya, saya kalau menjawab takut nanti Anda mengalami namanya malpraktek. Ya betul, saya termasuk orang yang normatif. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu sesuai normanya. Karena di sini saya statusnya bukan psikolog. Saya adalah MA, bukan MC sebenarnya ya. MC sudah ada MA, Magister of Art. S2 saya memang psikologi, tetapi hanya sisi keilmiahan, ilmuwan saja. Senangannya meneliti tok. Tapi untuk memberikan pelatihan, memberikan konseling, saya tidak punya izin praktek. Gitu ya. Jadi untuk sekedar pengetahuan saja ya. Jadi untuk pertimbangannya kalau mau menerapkannya, ya saya sarankan ke psikolog karena itu penting sekali. Broken home, ibunya tidak mau menghormati, kemudian mempengaruhi perkembangan anak, sangat jelas sekali. Dan bahkan kemarin itu yang saya ceritakan itu pertama tadi, yang saya ceritakan awal tadi juga kasusnya seperti itu. Dia tinggal dengan banyak tinggal bapaknya, ibunya cenderung tidak mau merawat. Bahkan ada yang kucing-kucingan antara ibu dan bapak. Antara ibu dan bapak ada yang kucing-kucingan. Sing ibu karepe iku sekolah ning gone mondok, sing bapak karepe jokok ning gone apa ya? Panti asuhan kalau salah. Karena tidak mau di rumah. Efeknya anaknya itu masya Allah nakal benar. Tapi apa kemudian kita menjustifikasi dia jadi orang yang nakal? Tidak. Karena sebetulnya kita tahu sebabnya apa. Kalau misalnya sebabnya apa, kita libatkan orang tuanya. Itu salah satu solusinya, kita libatkan orang tuanya.
kadang ada banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana perilakunya memberikan dampak kepada anak. Kadang tidak sadar orang tua. Tapi kita beri sadar mereka, Bu, ini itu ada orang tua jenengan sebagai orang tua. Kalau seperti ini terus, masa depan anak Anda akan berbahaya. Kasih tahu penjelasan kepada mereka. Gitu ya. Itu salah satu solusinya seperti itu. Kalau kemarin saya terapkan begini. Kemarin katanya kan anak yang tadi saya ceritakan, bapaknya cerita elek tentang ibunya anak. Dari ibunya cerita elek tentang bapaknya anaknya. Itu ada salah satu teori, ini hanya sekedar pengetahuan ya. Namanya behavioral therapy. Behavioral therapy itu menggunakan sequence atau urutan urutan tugas. Jadi pertama membangun raport dulu, ya. Setelah itu dia diberi tugas. Kemarin saya beri tugas, sebutkan atau ceritakan pengalaman terbaik Anda bersama Bapak. Ceritakan pengalaman terbaik Anda bersama Ibu. Terus kemudian sebutkan sifat-sifat baik Bapak, sifat-sifat baik Ibu. Karena yang saya tuju apa? Saya takut kalau anak itu menganggap jelek Bapak juga menganggap jelek Ibu. Itu berbahaya sekali di kemudian harinya. Maka kemudian saya berubah untuk merubah sisi kognitifnya dengan tugas-tugas yang berurutan tadi. Nanti setelah itu dia laporan. Setelah laporan saya akan konseling lagi gitu. Tapi itu BK ya, bukan psikolog. Kalau psikolog mungkin lebih tepat lagi penanganannya. Gitu ya Mbak? Ya, saya mohon maaf tidak bisa menjawab. Ya, itu sekedar pengetahuan saja. Asalkan kita tahu cara yang terbaik, saya yakin kalau niat kita baik, insya Allah ya tidak akan dituntut sama sekali. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Pak Maksum. Iya, Pak Maksum. Sepertinya kok ada yang menyebut Pak Maksum, tapi kok pada ketawa kenapa? Pak Dalhar. Oh iya. Karena sering bertanya, Gak ada nama ya. Ya itu aktualisasi diri itu. Oke, tadi pertanyaannya adalah tentang teori aktualisasi diri yang berkaitan dengan estetik ya. Ya, terkait dengan harga diri. Memang tadi saya contohkan itu adalah di kelas. Prakteknya di kelas, kemudian kita memandang mereka dengan cara membedakan status sosial. Itu sangat berkaitan dengan harga diri. Ya, karena ada orang yang dianggap poor, miskin, dan ada yang dianggap kaya. Orang miskin kalau diumumkan kepada orang lain, maka kemungkinan akan terpengaruh kepada sisi psikologisnya. Kalau itu jelas. Terus kemudian pertanyaannya tadi, prakteknya di sekolah-sekolah itu malah justru dikelompokkan. Kira-kira pengelompokan itu tujuannya tentang status sosial, harga diri, atau ada tujuan lain, Mas? Saya yakin ada tujuan lain. Biar mungkin dalam koordinasinya lebih enak. Ya, jadi bukan berkaitan dengan estimate. Justru malah itu menjadi tujuan pengembangan. Oke, yang kita apa namanya, yang pinter-pinter kelas ini nanti akselerasi. Itu luwih ngajar luwih enak. Yang tengah-tengah kelas A, B, yang bodoh-bodoh kelas C, maka gurunya diisi sekarang. Itu mungkin tujuannya seperti itu. Tapi yang saya ini pendapat saya menggunakan teori yang saya pahami. Menurut saya itu kurang tepat, bukan tidak tepat ya. Kurang tepat. Gitu. Ada salah satu teori yang sangat memanfaatkan yang namanya peer group di sisi kognitif itu. Saya kemarin mau menyampaikannya tetapi takut kebanyakan materi. Tokohnya adalah Vygotsky. Vygotsky itu sangat mengedepankan tentang interaksi sosial dia. Kalau saya di kelas, kalau membuat sebuah kelompok itu harus variatif, harus sangat heterogen. Ada yang pinter, ada yang biasa saja, ada yang tidak terlalu pintar.
Tidak. Itu lebih variatif. Jadi namanya peer group tutoring, ya, memberikan pembimbingan tetapi melalui teman sebaya. Itu. Jadi saya yakin itu ada tujuan lain kenapa dikelompokkan seperti itu. Kalau tujuannya sampai tidak menyinggung masalah estimate itu tidak masalah, Mas, menurut saya. Ya, bukan tidak sesuai antara teori estimate dengan pengalaman yang ada. Gitu ya. Jadi tujuannya mungkin berbeda. Apakah kemudian memang harga dirinya jatuh? Yang kelompok itu sudah mengalami? Ada di sekolah yang Anda alami? Belum sampai seperti itu, tapi cuma biasanya itu kalau pengelompokan kelas-kelas yang istilahnya kadang di bawah standar dan cenderung itu nakal, itu malah jadi gitu. Ya, betul. Ya, memang betul. Karena dia interaksinya lebih banyak dengan teman-temannya yang juga sejenis. Maaf ya. Jadi termotivasinya jadi kurang. Dia terus kemudian cenderung nakal, merasa dikucilkan. Kan sangat mempengaruhi harga diri. Jadi menurut saya tidak ada. Kalau dengan contoh itu justru malah saya salah penerapan sekolah itu. Kurang tepat, bukan saya salah ya, tapi kurang tepat. Yang tepat adalah random, acak. Yang bisa sangat heterogen, ada yang pinter, ada yang biasa, ada yang campur. Gitu. Jadi kalau menurut saya malah apabila ada sekolah yang menerapkan seperti itu, mungkin ada tujuan lain yang harus dicapai. Misalnya yang kelasnya harus lebih bisa konsentrasi dalam pengajaran, dikasih banyak jam, itu bisa jadi mungkin seperti itu, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, nanti saya nulisnya pemaksaan. Tentang apa ya? Tugas yang berat. Itu hukuman. Bukan ya? Tugas yang berat. Gimana tadi, Mas? Saya lupa. Tidak apa-apa, ngomong lagi, tidak apa-apa, nggak usah perkenalan dulu. Pemberian tugas yang berat karena menurut kita gitu ya. Dia bisa. Terus kemudian ada faktor lain. Ya. Jadi cenderungnya kita kasih tugas yang berat, lebih berat daripada biasanya. Sebenarnya dia bisa, tapi ini karena dia malas gitu ya. Ya. Bisa itu tidak hanya sekedar bisa kognisinya ya. Orang kita harus mengetahui bahwa anak itu bisa, itu bukan karena kognisinya tok. Saya yakin semua potensi seseorang anak, kemungkinan dia bisa menghafalkan Al-Quran itu ada. Tetapi bisanya itu bukan karena dia bisa hanya sisi kognitifnya, tapi bisa dia meluangkan waktunya. Juga bisa berkaitan dengan itu. Hanya bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan waktunya, mengendalikan perilakunya, itu juga bisa dikatakan sebagai bisanya dia melakukan tugas. Contoh gini, Mas ya. Dalam mungkin nanti akan dibahas juga di psikologi perkembangan. Sepengetahuan saya dari buku yang saya baca itu, salah satu tugas perkembangan anak usia dini itu adalah kesiapan belajar. Kesiapan dia dalam belajar. Kesiapan belajar itu seperti apa? Dia bisa duduk. Itu kesiapan belajar. Ayo kita jalan, dia jalan. Mengikuti instruksi itu adalah kesiapan dia dalam belajar. Maka ketika yang pertanyaan Anda, kalau misalnya sebenarnya dia bisa, terus kemudian kita paksa, apakah kemudian itu baik? Ya bisanya jangan dilihat dari sisi kognitifnya toh. Karena semua orang menghafalkan, misalnya bisa menghafalkan, tapi apakah dia bisa mampu mengendalikan perilakunya supaya intens bermutolaah berjam-jam? Bisa tidak kira-kira? Kalau bisa, kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan. Mungkin caranya beda. Saya itu kalau baca Quran orang betaswe, beda kalau samping saya ini. Samping saya ini kalau baca Quran betaswe
lancar misal. Gitu. Tapi kalau saya orang bertahan, kadang ya setengah jus, ya lain untuk rokok, ya boleh setengah jus rokok. Jadi memang alhamdulillah tapi jadi ini kayak mau orang sampai video orang tekan. Jadi setiap orang berbeda. Jadi dalam memahami psikologi itu harus Anda terapkan yang namanya individual difference, perbedaan individu. Bisanya si A mungkin berbeda dengan bisanya si B. Mungkin si A tepat dipaksa, tapi si B mungkin tidak tepat. Caranya harus berbeda. Itu mungkin gitu Mas ya. Terus kemudian berdiri sebagai hukuman tidak mempan. Ya tambah hukuman lagi, suruh berdiri 1 kaki. Misalnya tidak mempan. Makanya orang itu kan proses belajar. Orang itu dalam berperilaku selalu berproses namanya belajar. Dia kalau bisa mengendalikan berdiri, tidak menganggap berdiri sebagai hukuman, ya otomatis tidak efektif hukuman itu. Terus saya jamin tidak akan efektif. Contohnya, saya memberikan hukuman kepada anak saya, jangan main HP. Main HP tak buat mainan itu. Ini bertuku mainan, tak buat mainan. Tak buat mainan, dia bisa ambil lagi. Nanti dia nangis-nangis beli lagi. HP-nya tidak berbuah. Maka dia tidak akan cerah, dia main HP terus mau bermain HP, mau manis, saya tak jalur, mau manis dan lain sebagainya. Itu karena dia menganggap bahwa dengan cara dia menangis, saya luluh. Makanya dia menggunakan HP terus tidak masalah dia. Itu sampai saat ini cara didik anak yang belum bisa itu adalah HP. Yang saya ini sudah zamannya harus main HP atau gimana? Ya tidak tahu saya. Dan kita mendidik itu kan pada zamannya. Itu hati saya Nabi itu kayaknya ya. Tuh berdiri, kalau berdiri itu tidak mempan sebagai hukuman, ya jangan berdiri tok. Kalau 10.000 sebagai denda tidak menjadi hukuman, ya jangan 10.000 tok. Maksudnya itu ya, makanya ya pembiasaan pada santri. Mungkin karena gampangnya dalam hidup pesantren itu semua disamaratakan. Kan kalau buahnya santri jadi tidak bisa harus mengetahui satu persatu, harus semua disamaratakan. Mungkin begitu. Tapi kalau baiknya kita harus sesuaikan dulu dengan objeknya. Yang terakhir Mas Zaka ya, Zaki. Oh, ya Zaki. Lebih baik mana sejak kecil mondok atau tidak mondok? Ini sama persis dengan pertanyaan saya waktu ikut seminar perkembangan manusia itu. Persis pertanyaan saya waktu itu. Sekarang banyak fenomena anak dipondokkan. Kira-kira menurut panjenengan bagaimana, Bu? Waktu itu pematerinya adalah seorang ibu. Jawabannya begini. Kalau orang tua merasa mampu mendidik anaknya, kalau orang tua merasa mampu mendidik anaknya, didik sendiri. Tapi kalau orang tua tidak merasa mampu, berikan tugas itu, peran itu pada orang lain yang dianggap mampu. Maka kalau lebih baik dididik sendiri. Kalau ada waktu, mampu dan lain sebagainya. Kalau kira-kira Anda tidak mampu mendidik sendiri, serahkan pada orang yang lebih mampu. Gitu. Karena dalam mendidik sendiri itu berbeda. Secara emosionalnya kita bisa berbeda. Gitu. Saya sering melakukan ini, termasuk dalam perkembangan pembimbingan anak. Lebih baik mana mengasuh anak sendiri atau pakai babysitter? Lebih baik mengasuh sendiri. Tapi kalau kesibukan Anda sampai tinggi, lebih baik babysitter. Bahkan lebih baik lagi, babysitternya itu harus lulusan S2 jurusan psikologi perkembangan anak. Top ada.
Artinya apa? Artinya adalah kita menyerahkan anak kita untuk dibimbing kepada ahlinya, gitu loh, kepada ahlinya. Kalau tidak ahli, dia tidak tahu perkembangan anak, bahaya. Oke, pas ya, terakhir ya. Mohon maaf kalau misalnya diskusi tadi tidak terlalu puas jawabannya. Anda bisa kontak kepada saya. Pokoknya Allah. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.